Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita masih belajar fisika pada video pembelajaran ya. Di sini Ibu masih melanjutkan materi tentang hukum Newton. Jadi ini masih kelanjutan dari video yang sebelumnya ya. Kali ini Ibu akan membahas tentang gaya kontak. Nah, gaya kontak ini biasa juga disebut sebagai gaya normal. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan dan menggambarkan gaya kontak itu? Nah, sekarang kita lihat di sini untuk gambarnya ya. Kalian perhatikan di sini, ini ada gambar balok yang diletakkan pada bidang yang berbeda posisinya. Yang pertama di sini dia posisinya horizontal, kemudian yang ini vertikal, dan yang satu lagi dia diletakkan pada bidang miring. Nah, di sini cara menentukan gaya normal, dia harus tegak lurus bidang sentuh. Jadi ini bidang sentuhnya yang ini ya. Nah, jadi tegak lurus itu ke sana berarti. Nah, nanti seperti ini gambarnya. Nah, begitu juga pada posisi vertikal, jadi gaya normalnya adalah tegak lurus bidang sentuh. Begitu juga pada bidang miring, nanti bentuk gaya normalnya seperti ini. Ya, selalu tegak lurus bidang sentuh. Nah, nanti bagaimana sih aplikasinya ya? Dalam soal kita lihat, ini ada contoh ya. Di sini ada dua buah balok yang masanya berbeda. Nah, di sini di sebelah kiri diberi gaya dorong sebesar 20 Newton. Nah, nanti di sini akan kita tentukan berapa sih percepatan yang terjadi di sini pada kedua benda ini. Nah, di sini nanti ketika didorong oleh gaya 20 Newton, maka yang mengalami percepatan adalah benda bermassa 3 kg dan benda yang bermassa 2 kg. Berarti total 3 tambah 2 ya. Jadi 5 kg nanti yang mengalami percepatan. Sedangkan di sini gayanya adalah 20 Newton. Maka di sini bisa kita tentukan nanti 20 dibagi 5 sehingga percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Itu percepatannya. Nah, sekarang berapa sih gaya kontak yang terjadi antara balok yang bermassa 3 kg dan 2 kg? Nah, sekarang di sini kita lihat nih, pada benda yang massanya 2 kg. Pada benda yang massanya 2 kg, di sini dia massanya M-nya berarti 2 kg ya, dengan percepatan 4. Nah, berarti gaya total yang bekerja pada benda ini harus berapa? 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 ini kan 8 Newton ya. Nah, siapa yang melakukan gaya di sini pada benda 2? Ini adalah gaya kontak. Jadi di sini. Nah, ini. Gaya kontak. Nah, besarnya berapa? 8 Newton. Atau gaya normal. Jadi di sini besarnya 8 Newton. Nah, sekarang kalau kita tinjau benda yang masanya 3 kg yang ini. Nah, sekarang gini caranya. Nah, ini masanya 3 kg. Di sini 4 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya. Berarti total gaya yang bekerja pada benda bermassa 3 kg ini harus bernilai 3 kali 4 ya. Berarti 12 Newton. Nah, sekarang di sini ada gaya yang mendorong. Ya, yang mendorong di sini 20 Newton. Nah, sedangkan tadi totalnya harus 12 Newton. Nah, berarti ada gaya yang menghambat. Yang menghambat gaya 20 Newton ini. Berarti harus berapa besarnya supaya totalnya menjadi 12 Newton. Nah, berarti 20 dikurangi 12. Nah, berarti nilainya 8 Newton. Nah, itulah yang disebut dengan gaya kontak atau gaya normal. Jadi nilainya pasti ini akan sama. Gaya kontak di sini dan di sini. Kenapa? Karena ini merupakan pasangan aksi reaksi ya, sesuai dengan hukum ketiga Newton. Nah, ketika ini memberi gaya ke sana 8 Newton, dibalas nanti ke sini juga nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, itu cara salah satu contoh ya, cara menentukan gaya kontak. Nah, ini ada contoh lain. Kita lihat di sini, ini pada kasus lift ya. Nah, di sini ini ada seseorang, kita misalkan di sini massanya 50 kg. Nah, akibat berat dari tubuhnya, si orang ini akan menekan lantai.
ya kan? Akan menekan lantai. Nah, kemudian si lantai ini juga sama kan akan melakukan gaya yang sama. Nah, ini yang disebut dengan gaya normal. Berapa sih besarnya gaya normal? Di sini ini bergantung pada percepatan yang dialami oleh si benda itu. Nah, ini untuk soal pertama, ini misalkan dia bergerak dipercepat ke atas. Jadi ini kondisinya ketika kalian akan, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kamu naik lift dan lift itu mulai bergerak ke atas. Ini kasusnya seperti itu. Nah, kemudian berapa nih gaya normal yang terjadi? Nah, di sini kita lihat ini benda lift bergerak ke atas. Berarti di sini gaya normal searah dengan gerak benda ya. Nah, sedangkan yang ini gaya berat melawan gerak benda. Berarti ini menarik gitu ya, ini menahan posisinya. Nah, sehingga nanti persamaannya, sebentar. Oh, ini misalkan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Ini misalkan ya, di soalnya ini biasanya. Nah, kemudian kita hitung masukkan seperti ini. Jadi karena ini searah, jadi positif ya, dikurangi gaya berat ini sama dengan massa si orang itu yang ini kali percepatan. Jadi di sini nanti gaya normal dikurangi berat orang itu berarti 50 kali 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi 500 Newton ini sama dengan 50 kali 2. 2 ini percepatannya. Nah, maka besar gaya normal sama dengan berarti 500 ditambah 100 kan? 100 dari sini ya, 50 kali 2. Nah, maka gaya normal yang dialami oleh orang yang ada di dalam lift itu sebesar 600 Newton. Jadi di sini dia merasakan lebih berat. Ya, ini nilainya lebih berat dari berat tubuhnya. Makanya kalau kalian di dalam lift merasakan seperti ada yang menekan kaki gitu ya di sini. Karena nilai gaya normalnya itu lebih besar dari berat tubuh kita. Nah, sedangkan kalau liftnya diam itu kan seperti biasa aja yang kita rasakan itu sama dengan berat tubuh. Tapi ketika lift bergerak dipercepat ini menjadi lebih besar nilainya. Nah, sekarang lift bergerak ke bawah. Nah, ini posisinya sama. Posisinya sama. W ke bawah, N ke atas. Cuman di sini dia bergeraknya ke atas. Masanya sama, percepatannya anggap sama ya, 2 meter per sekon kuadrat. Cuman di sini karena dia bergeraknya ke bawah, berarti di sini gaya berat adalah gaya yang narik, ini yang nahannya gaya normal, sehingga ini kebalik dari yang tadi ya. Kalau tadi N min W, di sini menjadi W min N. Sama dengan M kali A, sehingga di sini kita masukkan gaya beratnya 500, dikurangi gaya normal sama dengan 50 dikali 2. Ya. Nah, di sini berarti gaya normalnya sama dengan 500 dikurangi 100. Nah, di sini nilainya itu sama dengan 400 Newton, jadi lebih kecil dari berat tubuh si orang ini. Nah, ini kalau contoh dalam kehidupan sehari-harinya ketika kamu naik lift mau turun ke bawah. Berarti ini lift bergerak ke bawah itu kan terasa kaki kita kayak mau jatuh gitu ya badan kita, jadi terasa lebih ringan. Kenapa? Karena gaya normal di sini lebih kecil dari berat tubuh kita. Itu contoh aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain, nah ini bagaimana nih kalau contohnya pada bidang miring. Nah, seperti ini. Ketika benda diletakkan dalam bidang miring, nah ini kan gambar gaya normalnya kan seperti ini ya. Ini dia tegak lurus bidang miring, kemudian berat benda itu ke bawah. Nah, sehingga di sini ini akan kita proyeksikan untuk gaya beratnya menjadi, nah ini, oh ya misalkan ya ini kemiringannya di soalnya misalkan 53 ya. Dimana sin 53 itu 4/5 dan cos 53 derajat itu 3/5. Nah, kemudian di sini ini masanya 10 kg ya, massa balok. Nah, kemudian di sini harus kita proyeksikan dulu nih si gaya berat ini ke sini dan nanti ke sini. Nah, untuk yang ini nilainya perhatikan, ini kan sudutnya kemiringannya alfa.
Berarti kalau di sini nilai alfa sudut yang ini sama dengan yang ini kan? Nah, ini juga nilainya alfa. Jadi kalau di sini 53, ini juga 53. Berarti yang ini nilainya nanti, nah yang ini, maaf, ini kan alfa, berarti ini di depan sudut ya, garis yang ini. Berarti ini W sin alfa, sedangkan yang ini adalah W cos alfa. Nah, nanti kita masukkan ke persamaannya. Nah, bagaimana menentukan gaya normalnya? Nah, gaya normal di sini, nah kita perhatikan dulu. Ini tidak sama dengan gaya berat kalau di kasus ini, tapi lihat yang sejajar. Nah, berarti gaya normal ini W dikali cos alfa ya. Cos alfanya yang ini 3/5. Jadi 100 dikali 3/5. Maka nilai gaya normalnya sama dengan 60 Newton. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menentukan percepatan yang dialami oleh si balok ini? Ya. Nah, sekarang percepatan berarti A ini sama dengan, nah ini gaya yang menyebabkan benda bergerak itu yang mana? Berarti kan gaya yang ini, yang ke bawah ya. Nah, sekarang misalkan di sini anggap lantainya ini licin. Di sini lantainya licin. Berarti gaya yang berperan di sini menarik benda adalah yang ini, yang W sin theta. Maka di sini percepatannya sama dengan W sin theta, jadi W sin 53 derajat ya, sudutnya kan 53 derajat. Ini dibagi dengan massa bendanya adalah 10. Nah, sehingga di sini A-nya sama dengan W-nya tadi berapa? 100 ya. 100 dikali sin 53 4/5 dibagi 10. Jadi sama dengan 10 dibagi 5, 2 kali 4, 8 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini A-nya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Itu kalau kita ingin menentukan percepatannya.